mungkin agak deg-degan aja gitu loh, Mas, kan ini pas hari ini 1 tahun ya, pedih juga gitu loh walaupun ya gimana pun itu, banyaklah 18 tahun kita sama-sama gitu loh, akhirnya harus seperti ini juga. Terus terang merasa apatis ya, saya juga nggak tahu kenapa kok, vakum di pengadilan agama, persidangan cerai bisa 1 tahun, saya juga nggak ngerti. Meski Insya Allah. Loh iya saya tinggal jawab, saya emaknya mau apa? Tidak merasa dihina, tidak merasa diremehkan sedikit pun karena toh pada waktunya itu anak akan mencari bapaknya. Di balik upaya Angie yang ingin mengajukan tes DNA, terbersit kabar jika lelaki berkepala pelontos ini ingin mengakhiri kisruhnya dengan Ayu. Bagaimanapun juga Angie tidak bisa menampik jika Ayu adalah ibu dari anaknya dan Angie juga tidak memungkiri jika ia begitu merindukan anaknya. Bahkan kabarnya Angie bersedia berlutut agar Ayu mau menerima niat baiknya. Lantas harus dengan cara seperti itukah api kebencian di dalam diri Ayu Ting Ting akan padam? Jalan damai dari mana? Situ aja yang ngasih kesempatan damai aja situ. Saya emang enggak. Kan emang saya dewa dulu lutin. Nangis dong. Ketawa aja. Ngeliatnya gimana? Tapi benar nggak ada Cinta saya cuma untuk anak dan kedua orang tua saya. Tahu, suka-suka saya. Dia juga nggak mungkin mikirin anak, ribet kali mikirin cewek lain. Tidak hanya jalan damai yang ditolak oleh Ayu, niat baik Angie untuk ikut andil dalam memberikan jaminan masa depan bagi Bilkis juga ditolak mentah-mentah oleh Ayu. Ayu tidak ingin luka lama yang pernah ia terima beberapa waktu lalu terulang lagi. Kala itu Angie memberikan uang pada Ayu senilai $500 dan belakangan kubu Angie justru mengungkit soal pemberian uang itu. Lalu benarkah sampai saat ini Ayu tidak pernah mengotak-atik dan masih menyimpan rapi uang $500 itu? Lantas, akankah Angie akan mempertahankan kembali soal materi yang telah ia keluarkan sejak menjadi suami Ayu Ting Ting selama 20 hari? Masih nafkah kemarinnya diungkit-ungkit, serem ah. Atut. Gak usah, insya Allah bukannya saya sombong. Insya Allah walaupun saya cuma sedikit penghasilannya yang penting ada. Bisa menghidupi anak saya. Itu aja. Daripada nanti jadi bahan ungkit-ungkitan saya gak mau. Malah mungkin Angie harusnya berhak menuntut ganti rugi dong, orang 20 hari sudah habis biaya untuk macam-macam perkawinan dan sebagainya, tiba-tiba ditinggal. Tapi kan kita maafkan, kita nggak gugat itu. Kau lihat aku di sini sendiri, terpuruk di dalam Melihat kesanggupan Ayu Ting Ting untuk membesarkan buah hatinya seakan menandakan jika Ayu telah siap membuka hati juga dirinya. Bayang-bayang keterpurukan perlahan mulai ia singkirkan. Dan seolah ingin menyindir Angie, Ayu pun berharap jika dalam pencariannya menemukan pasangan hidupnya, ia tidak ingin seperti membeli kucing dalam karung seperti yang sudah-sudah. Lantas, benarkah jika kini Ayu sudah membuka diri dan siap memulai kisahnya dengan pria lain? Lalu siapakah pria tersebut? Terlalu apa ya? Jangan terlalu percaya sama siapapun gitu ya. Terus apa ya? Jangan lihat casing luarnya aja, mesti lihat casing dalamnya juga kayak gimana. Iya pelajaran pendewasaan juga buat saya gitu kan ya. Saya menghadapi ini semua kan nggak gampang gitu ya. Jadi pelajaran lah buat saya. Ke depannya tuh saya harus lebih berhati-hati dan waspada. Oh iyalah saya nggak menutup diri untuk siapapun gitu ya. Saya kan bukannya perempuan munafik gitu. Tapi kan kalau untuk sekarang saya lebih fokus ke si kecil gitu sama karir, udah itu aja. Usahanya usaha bener, usaha enggak. Ya kita nggak tahu ya jodoh ya. Ya kita lihat aja nanti ke depannya, mudah-mudahan dapat jodohnya nanti yang lebih baik lagi, kan berharapnya seperti itu. Yang penting pokoknya kuat iman deh gitu. Taat dalam beragama gitu. Enggak lah, enggak ada yang disesalin gitu. Dan saya bersyukurnya saya udah dikasih rezeki yang besar sama Allah, Bilkis gitu ya, buat saya besarkan, buat saya sukseskan jadi orang sukses nantinya gitu. Itu aja sih.
Optimisme Ayu untuk bisa terbebas dari jeratan cinta Angie setali 3 uang dengan Abdul Rozak. Sebagai ayah, Abdul Rozak siap pasang badan demi melindungi Ayu dan Bilkis cucunya, termasuk kesiapan Abdul Rozak menghadapi soal kabar tentang pencantuman namanya di belakang nama Bilkis yang belakangan mulai dipermasalahkan. Bahkan Abdul Rozak tidak peduli jika ia harus dipidanakan sekalipun jika dianggap telah melanggar sebuah kesalahan. Biarin aja Allah yang maha tahu semuanya. Ya, ayo mau gitu aja, serahin aja semua sama Allah. Apapun dia katakan, nanti Allah yang maha tahu. Pasti akan datang suatu teguran dari Allah. Itu serahin aja. Oh silahkan. Ngapain takut? Ayah bilang sama manusia pun siapapun. Oh iya, biarin aja dia mau permasalahin juga. Itu kan nama yang terbaik. Kalau nama yang mengandung arti, kalau dia ngerti nggak dengan nama yang terbaik. Itulah, kan semua itu nama mengandung arti dan makna. Apa salahnya anak ayah Ayu memberikan nama yang terbaik. Itu pun kita nggak sembarangan memberi nama. Bilkis Humairah Razak. Wanita yang cantik, kemerah-merahan dan penuh rezekinya, banyak rezekinya insya Allah. Proses persidangan Ayu Ting Ting dengan Angie menambah daftar panjang rumah tangga para selebritis yang berakhir di bawah ketukan palu hakim. Fenomena ini seakan mendobrak tabu tentang image menjadi janda atau duda. Sebut saja Vena Melinda dan Ivan Fadila, rumah tangganya yang sudah berjalan belasan tahun harus berakhir sia-sia di ruang sidang pengadilan. Perjuangan Vena dan Ivan demi sebuah predikat janda dan duda ini pun akhirnya berhasil mereka dapat pada sidang terakhir kemarin setelah 1 tahun menjalani persidangan cerainya yang cukup alot di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sayang, Vena yang tak pernah absen mengikuti jalannya sidang, pada sidang putusannya kemarin tidak bisa menyaksikan pengesahan dirinya sebagai janda lantaran tugasnya sebagai anggota dewan. Mungkin agak deg-degan aja gitu loh Mas, kan ini pas hari ini 1 tahun ya, pedih juga gitu loh, walaupun ya gimana pun itu banyaklah 18 tahun kita sama-sama gitu loh, akhirnya harus seperti ini juga. Terus terang merasa apatis ya. Saya juga nggak tahu kenapa kok vakum di Pengadilan Agama. Persidangan cerai bisa 1 tahun, saya juga nggak ngerti. Meski sepakat untuk bercerai, sebagai lelaki Ivan tidak menampik jika dirinya begitu berat dengan keputusan ini. Namun demi melanjutkan sebuah kehidupan yang baru, Ivan berharap kiranya ia dan Vena bisa memulai fase yang harus dijalani meski tak lagi menjadi sebuah keluarga. Dengan lapang dada, besar hati menerima keputusan tadi, saya berharap yang sama juga sama Mbak Vena, bisa melanjutkan kehidupan masing-masing ke depan dengan baik, khususnya bisa merawat dan mengurus anak-anak. Mbak nggak nyesel ya, semua hidup pasti ada hikmahnya, bukan penyesalan, tapi saya ambil hikmahnya mungkin gitu loh, dengan adanya masalah ini, dengan ada peristiwa ini, saya pikir itu jadi pengalaman hidup untuk saya yang paling berharga. Apapun bisa terjadi, kadang-kadang yang tidak kita prediksi itu bisa terjadi. Kalau saya sih saat ini yang jelas saya jalanin aja nomor 1 anak-anak nih. Ferrol lagi mau ujian, dia mau masuk universitas gitu loh. Saya bisa dampingin dia aja gitu loh. Dalam putusan sidang cerainya kemarin, putra sulung Vena dan Ivan, Ferrol Bramasta, nampak hadir menemani ayahnya. Sebagai sulung 2 bersaudara, Ferrol memang dipaksa untuk lebih tegar ketimbang adiknya Atala dalam menerima kenyataan jika ayah dan ibunya resmi berpisah. Lantas, benarkah Ferrol dan Atala lebih memilih tinggal bersama Ivan daripada Vena? Apa yang membuat keduanya seolah begitu nyaman bersama ayahnya daripada bersama Vena? Jadi Soana posisinya tetap pada posisi seperti saat ini. Saya tetap tinggal di tempat yang sekarang saya tempatin ini Mbak. Untuk anak-anak, Ferrol ini mau ujian, udah selesai ujian mau masuk universitas, ya saya fokus sama dia lah. Perasaan lega Ivan Fadila dan Vena Melinda lantaran penantian panjangnya selama 1 tahun telah menemukan jawaban, barangkali tidak jauh berbeda dengan perasaan komedian Ginanjar dan istrinya Susi Rianti. Belum genap 1 tahun menjajaki rumah tangga, Ginanjar dan Susi dikabarkan